Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Saudaraku, firman Tuhan ini disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius agar Timotius memberitahukan kepada jemaat Tuhan bahwa pada akhir zaman akan terjadi masa yang sangat sukar. Intinya bahwa pada akhir zaman manusia akan menjadi sangat egois. Karena keegoisan itu, maka manusia bisa mengorbankan siapa saja asal dirinya diuntungkan. Itulah sebabnya seringkali manusia tidak mempedulikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan agar mereka kembali ke jalan-jalan Tuhan. Mengapa? Karena memang pada dasarnya mereka egois dan mereka ingin mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Seperti apa yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1947 di Hotel La Salle, Chicago. Lebih dari 200 orang terluka parah dan 60 orang kehilangan nyawanya, serta 10 orang diantaranya meninggal karena melompat dari jendela kamar mereka di lantai atas. Pada hari naas itu, hotel itu mengalami kebakaran hebat yang menyebabkan hampir seluruh kamar yang ada di hotel itu mengalami kebakaran. Sebelum api mengamuk begitu hebat, di situ ada seorang pengusaha yang sedang menelepon istrinya dan memberitahu bahwa ia sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Rupanya itu adalah kebiasaan dari pengusaha itu, menghabiskan waktunya bermain kartu dan judi untuk mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Istrinya yang merasakan firasat yang tidak baik menyuruhnya agar segera pulang. Namun sang pengusaha keberatan dan berkata bahwa ia akan menyelesaikan satu putaran lagi, setelah itu ia akan pulang. Tetapi istrinya berkeras dan berkata, "Jikalau kamu tidak mau pulang, jangan sampai kartu judimu membunuh dirimu." Namun peringatan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh sang pengusaha itu. Setelah istrinya menutup teleponnya, beberapa menit kemudian terjadilah kebakaran hebat itu. Keesokan harinya, regu penolong menemukan mayatnya dalam keadaan gosong dan menyeretnya keluar dari salah satu kamar di hotel itu. Pada saat pemakaman, istrinya berkata, "Seandainya kamu berhenti bermain kartu, mungkin kamu masih ada bersama denganku dan anak-anak." Saudaraku, dalam hidup ini kita memang diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Seandainya saja pengusaha itu mendengarkan nasihat istrinya, mungkin dia tidak akan mati mengenaskan. Namun sekali lagi, ia memutuskan untuk tetap bermain kartu dan pada akhirnya ia mati dengan cara mengenaskan. Semua itu terjadi karena keegoisan dirinya. Dia tidak peduli kalau di luar sana ada seseorang yang begitu khawatir akan dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan mungkin juga orang-orang terdekatnya.
Ia mengabaikan semua itu karena memang ia ingin menikmati sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Tetapi ujung dari semua itu adalah kebinasaan. Saudaraku, apa yang terjadi di hotel di Chicago itu harusnya juga menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini. Alkitab sudah memperingatkan kita bahwa di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Masa yang sukar itu bisa terjadi dari dua sisi. Yang pertama dari sisi eksternal, di mana hal-hal yang sukar, mungkin penderitaan, mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan-kesulitan yang datang menimpa kita dan tidak pernah kita inginkan. Sebaliknya, kesulitan-kesulitan itu juga bisa terjadi dari faktor internal, yaitu kegagalan kita untuk hidup dalam kebenaran. Sesuatu yang buruk yang terjadi karena keteledoran kita, karena kesalahan kita, karena kesembronoan kita sendiri. Kita sudah tahu jika selingkuh itu dosa, kita sudah tahu jika minum-minuman keras itu bermasalah, kita sudah tahu bahwa narkoba itu bisa menyebabkan kesengsaraan, kita juga tahu bahwa tindakan-tindakan amoral yang lain bisa menyebabkan problema dalam hidup kita, namun kita tetap melakukannya karena keegoisan kita. Itulah saudaraku yang menyebabkan kita ada dalam kesengsaraan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, karena kebodohan kita menjadi susah, kita menjadi sengsara, kita menjadi menderita. Dan pada titik ini seringkali kita tidak sadar bahwa semua itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu kita seringkali menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan lain sebagainya. Kita tidak mengoreksi diri kita sendiri bahwa sesungguhnya karena keegoisan kitalah kita ada di dalam situasi, di dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan itu. Oleh sebab itu saudaraku, melalui firman Tuhan kali ini kita diperingatkan agar kita bertobat dan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Sebab sampai kapanpun kalau kita masih menjadi pribadi yang egois, kita tidak akan pernah menemukan berkat-berkat maksimal yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita juga tidak akan pernah menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar untuk menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan membuang semua keegoisan kita. Percayalah, saat kita takluk dan merendahkan diri di bawah kuasa Allah dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, maka kita menemukan damai sejahtera dan berkat-berkat maksimal yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Mari hiduplah takut akan Tuhan dan jadilah pribadi-pribadi yang terberkati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau senantiasa peduli akan kami, sehingga firman-Mu terus-menerus mengingatkan kami, menegur kami, dan menuntun kami kembali ke jalan-jalan yang Engkau kehendaki, supaya hidup kami senantiasa ada di dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku
kau